Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPA kali ini. Jika minggu lalu kita sudah membahas mengenai macam-macam bentuk tulang pada manusia. Dan ingat, yang pertama adalah bentuk tulang pipa, yang kedua adalah bentuk tulang pipi, yang ketiga adalah bentuk tulang pendek, dan yang terakhir adalah bentuk tulang yang tak beraturan. Kita wajib bersyukur nih kepada Allah Sang Pencipta kita karena telah menciptakan kita dalam bentuk tubuh yang paling sempurna. Sehingga tubuh kita dapat beraktivitas dengan baik. Berolahraga salah satu contohnya. Kalian tentu pernah berolahraga, bukan? Nah, kemampuan manusia untuk bergerak karena adanya organ-organ yang mendukung tubuh manusia untuk melakukannya. Kerjasama organ-organ inilah yang dinamakan dengan sistem gerak. Sistem gerak meliputi yang pertama adalah tulang atau rangka, kemudian yang kedua adalah otot, dan yang ketiga adalah persendian. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah susunan rangka pada tubuh manusia dan juga persendian. Tulang-tulang di tubuh kita membentuk yang namanya susunan rangka. Adapun fungsi rangka bagi manusia silakan dibuka di halaman 17 pada buku kalian. Yang pertama adalah memberi bentuk dan menegakkan tubuh kita. Kemudian fungsi yang kedua adalah melindungi organ tubuh yang bersifat lunak. Contohnya, rangka pada kepala atau tengkorak kita melindungi organ yang namanya otak. Kemudian rangka pada tulang dada kita melindungi organ di dalamnya berupa paru-paru, jantung, hati, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi tulang yang ketiga adalah sebagai alat gerak pasif. Maksudnya di sini alat gerak pasif adalah tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya bantuan otot. Dan fungsi rangka yang keempat adalah sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan juga sel darah putih. Untuk lebih lanjutnya, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Ustazah akan menjelaskan mengenai susunan rangka manusia. Susunan rangka manusia dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah susunan rangka aksial, maksudnya adalah sumbu tubuh. Yang mana sumbu tubuh? Ada bagian kepala, ada bagian rusuk, dan ada bagian tulang belakang. Kemudian yang kedua adalah rangka apendikular. Rangka apendikular adalah bagian gerak. Yang mana bagian gerak? Ada bagian gerak atas, ada bagian gerak bawah. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian kepala. Silahkan maju. Nah, di sini ada yang namanya tulang hidung ya. Ini tulang hidung. Kemudian ada yang namanya tulang air mata. Kemudian di sini ada yang namanya tulang dahi. Tuh. Ada yang namanya rangka atas, rangka bawah, kemudian tulang baji, dan tulang pelipis, serta tulang ubun-ubun. Tulang-tulang di bagian badan. Yang pertama ada yang namanya nih. Ini namanya tulang selangka. Kemudian lurus, ini adalah tulang dada. Dibedakan menjadi tiga. Ada yang namanya tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Kemudian ada yang namanya tulang rusuk. Ini semua tulang rusuk. Rusuk dibedakan lagi. Ada yang namanya rusuk sejati dan rusuk palsu. Dikatakan rusuk sejati jika dia langsung menempel ke tulang dada. 3, 4, 5, 6, 7. Jadi rusuk sejati ada 7 yang langsung menempel. Sedangkan 3 di bawahnya adalah rusuk palsu. Kenapa dikatakan rusuk palsu? Karena dia seolah-olah menempel pada tulang dada, padahal dia mengikuti atau menempel pada tulang sejati. 1, 2, 3. Dan kemudian ada yang namanya rusuk melayang. Silahkan maju. Nih, kenapa dikatakan rusuk melayang? Karena dia tidak menempel pada tulang dada. Di bagian tangan ada yang namanya tulang lengan atas atau humerus, tulang lengan bawah. Dibedakan lagi, ada pengumpil. Pengumpil itu yang selurus dengan jempol. Ini namanya pengumpil. Kemudian ada hasta yang selurus dengan kelingking.
Kemudian yang ini adalah tulang telapak tangan dan jari-jari tangan. Selanjutnya di bagian tulang apendikular bawah, yaitu di sini. Nih ada namanya tulang usus. Kemudian yang ini adalah tulang kemaluan. Yang di bawah ini adalah tulang luduk. Bagi yang kurus nih kerasa banget di tulangnya. Kemudian yang ini nih namanya tulang paha. Di sini ada tulang tempurung lutut. Ini yang paling tebal, ini namanya tulang kering. Kemudian di bagian belakang ada namanya tulang betis. Dan yang ini adalah tulang telapak kaki dan jari-jari kaki. Selanjutnya adalah bagian tulang belakang. Ada 7 ruas tulang leher, kita hitung dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini bagian 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu ruas tulang punggung. Dan 1, 2, 3, 4, 5 itu tulang pinggang, tulang panggul, dan selebihnya adalah tulang ekor. Nah, tadi setelah menonton susunan rangka pada tubuh manusia, selanjutnya kita beralih ke halaman 13 pada buku kalian, yaitu hubungan antar tulang atau yang disebut juga dengan persendian, seperti gambar ini. Untuk lebih lanjut, silakan simak video berikut ini. Selamat datang lagi di Pras Academy. Hubungan antar tulang dan persendian. Rangka penyusun manusia bukanlah seperti sebuah kerangka bangunan yang kaku. Walaupun tulang manusia adalah benda yang kaku, ada hubungan antar tulang serta persendian dalam rangka manusia yang membuat kita bisa bergerak dengan bebas. Hubungan antar tulang pada manusia bisa dibedakan menjadi 3, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis atau persendian. Sinartrosis. Sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Contohnya adalah pada tulang tengkorak. Hubungan antar tulang pada tengkorak dihubungkan oleh jaringan ikat atau sutura. Pada saat manusia baru lahir, terdapat jarak atau ruang antara tulang-tulang tengkorak. Fungsinya adalah untuk memungkinkan otak kita bertambah ukurannya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, jaringan ikat akan menggabungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya, sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Satu-satunya tulang pada tengkorak yang dapat digerakkan adalah rahang bawah. Amfiartrosis. Amfiartrosis adalah hubungan antar tulang yang menimbulkan sedikit gerakan. Contohnya adalah hubungan antar tulang pada tulang belakang oleh tulang rawan. Diartrosis atau persendian. Persendian adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya gerakan. Persendian inilah yang memungkinkan kita bisa bergerak dengan bebas. Kamu bisa bermain bulu tangkis, bermain bola. Kamu juga bisa memainkan gitar berkat persendian. Dan bakar, tentu saja. Tipe persendian pada sistem gerak manusia adalah sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Sendi peluru atau sendi lesung. Sendi peluru adalah sendi yang membentuk gerakan paling bebas di antara sendi-sendi lainnya. Contoh sendi peluru atau sendi lesung adalah sendi antara tulang pinggul dengan tulang paha, sendi antara tulang lengan atas dengan tulang belikat. Berkat sendi ini, tulang-tulang ini dapat diayunkan ke arah manapun. Sendi engsel. Sendi engsel adalah tipe sendi yang mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang, layaknya engsel pintu. Sendi engsel ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Contoh sendi engsel yaitu sendi pada siku, sendi pada lutut, serta pada jari.
Sendi putar. Sendi putar adalah tipe persendian yang memiliki prinsip kerja ujung tulang satu yang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contoh sendi putar adalah persendian di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi ini memungkinkan kepala kita bisa memutar atau menggeleng. Sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang merupakan pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi pelana adalah pada pangkal ibu jari. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung jawab ke Ustazah. Kemudian dibuka bukunya halaman 28. Di situ ada nomor 3 dan 4. Silahkan langsung diisi masing-masing di buku paketnya. Kemudian kirimkan tugasnya melalui Telegram ke nomor 082158446612. Pengumpulan dimulai dari tanggal 28 sampai dengan 31 Juli 2020. Lewat dari itu silahkan berikan alasan yang syar'i kepada Ustazah. Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.